Jadi ada kesulitan apapun, jangan terlalu diambil hati, jangan baper. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanya orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Tidak usah takut. Apa sih yang kita takuti? Apakah resiko? Resiko paling pahit, paling puncak, kan kematian. Dan kematian pun itu sudah ada waktunya. Jadi yuk, ketakutan jangan sampai menghalangi kebahagiaan kita. Ini dulu pernah kita bahas khusus philosophy of fear. Bagaimana kita memahami dan menata rasa takut dalam diri kita. Penghalang kebahagiaan lagi adalah akal yang sering salah. Jadi akal yang tersesat, akal yang khilaf, akal yang keliru itu membuat kita tidak bahagia. Disitulah gunanya oleh Allah kita diberi banyak fasilitas tuntunan, baik dalam bentuk kitab suci, baik pendampingan langsung oleh para nabi, dan lain sebagainya. Jadi orang tidak bahagia kalau akalnya tidak sehat, tidak waras, atau tidak pinter. Berarti apa? Jangan berhenti belajar dan atasi keterbatasan akal itu. Kalau memang pikiran kita tidak nyampe, ada petunjuk yang sudah jadi, yaitu Al-Quran atau sunnahnya Nabi. Itu kan petunjuk yang sudah jadi. Yang agama lain jadi agamanya masing-masing. Sudah ada. Mungkin akal kita terlalu berat memprosesnya, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk langsung dari Tuhan itu. Itu yang disarankan oleh HPK. Penghalang kebahagiaan juga rasa benci. Kebencian kita terhadap apapun dan siapapun itu akan memberati hati kita. Jangan dikira benci kita itu menyusahkan orang yang kita benci. Yang pertama-tama susah dan repot adalah kita yang membenci. Bayangkan kita benci sama tetangga kos kita itu, ketemu saja kita males. Akhirnya begitu lewat depan kosnya kita muter. Padahal orang yang kita benci santai-santai saja, kita sendiri yang repot tidak karu-karuan. Jadi kadang-kadang kebencian itu merepotkan kita sendiri yang membenci. Kita ingin musuh kita hancur, tapi kita menaruh racunnya dalam hati kita sendiri. Itu yang sering dialami oleh para pembenci. Dia hancur sendiri karena kebenciannya. Jadi kalau orang yang dibenci sukses itu dia jantungnya kumat sudah. Kok dia bisa itu mesti suksesnya karena apa? Nanti lihat tetangganya dagang sukses itu tidak terima. Itu mesti nyari pesugihan di mana itu. Nyari di mana. Jadi rasa benci. Yang ketiga pesimis. Orang yang mindsetnya pesimis juga tidak akan bahagia. Jadi orang pesimis itu kan lihat jeleknya saja, padahal dapat anugerah loh, tapi dia mikir jeleknya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus, selamat ya. Alah, selamat apa? Kamu menyelamati saya nganggur apa? Tidak ono syukur Jadi meskipun sudah dapat anugerah, jelas-jelas dapat kenikmatan, tapi kita sendiri ingkar karena mindset kita, mindset pesimis. Kemarin di awal-awal sesi itu kan kita membahas bedanya orang optimis dengan pesimis. Mindset yang paling merepotkan.
Orang pesimis itu dihibur tidak bisa, dibujuk tidak bisa. Pikirannya terlanjur pesimis. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Wong temannya sudah lah, tidak apa-apa. Nanti keliru pun kita maklum. Enggak, saya tidak bisa. Ya sudah. Mindsetnya pesimis. Susah bahagia orang pesimis. Saya tambah beberapa kunci kebahagiaan. Ini mungkin teman-teman nanti untuk bahan merenung ya ke belakang. Kata Hamka begini, orang bahagia tandanya dia serius dalam hidupnya. Banyak orang yang cuek dalam hidupnya. Tadi saya bilang banyak orang, apa saya mengalir saja. Hidup dijalani begitu saja kayak autopilot. Kata Hamka ini sindirannya keras ini. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Bedanya apa dengan manusia? Manusia punya makna, punya amanah dalam hidup. Jadi jangan sekedar hidup, jangan iseng. Allah menciptakan kita itu sangat serius, tidak untuk main-main. Mari kita jalani juga dengan serius. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntutan kebaikan tanpa tahu keburukan yang Anda dapat. Ini hilang lagi kalau habis waktu. Intinya serius ya. Jangan melakukan apapun tanpa sadar efek dan resikonya. Ini kunci pertama, karena melakukan sesuatu tanpa sadar itu membuat kita menyesal pada akhirnya. Lanjut. Nah, di antara kunci bahagia lagi adalah kemampuan kita menghidupkan ilmu. Teman-teman ini kan wawasannya luas, ngerti macam-macam. Pengetahuan kita yang banyak akan membahagiakan kalau kita bisa mengamalkannya. Kadang-kadang ketidakmampuan mengamalkan itu menjadi beban tersendiri buat kita. Jadi ilmu dan amal harus setara. Ada kalimat begini dari Hamka tentang ilmu yang pertama. Iman tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Iman tanpa ilmu isinya kan hanya percaya saja. Tidak ngerti dasarnya, tidak ngerti argumennya. Itu seperti lentera di tangan bayi, tidak terlalu ada gunanya. Bisa saja nyenggol dirinya sendiri, membakar dirinya sendiri. Jadi kita tidak sadar melakukan yang salah, yang keliru, yang merusak. Wong kita tidak ngerti ilmunya. Sebaliknya, ilmu saja tanpa dikuatkan iman seperti lentera di tangan pencuri. Ya lentera di tangan pencuri ya dipakai mencuri oleh dia. Ilmunya dimanipulasi untuk hal-hal yang negatif, meskipun ilmu tadi hakikatnya positif. Ini tentang ilmu. Tentang amal juga begitu. Ya jangan hanya berilmu dong, ayo beramal. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Jadi jangan malas, hidupkan ilmu, kalian akan bahagia. Kunci kebahagiaan lagi adalah daya tahan. Hidup ini tidak senang terus, tidak sukses terus. Ada senangnya, ada sedihnya. Berarti apa? Ayo membangun daya tahan. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan,
adalah bahagia. Ini menarik ya, istilah penderitaan menjadi kekayaan. Saya kasih contoh begini ya. Dulu zaman saya kecil di rumah, itu kadang-kadang makan hanya pakai garam sama kelapa. Saat itu kan rasanya menderita, lihat teman yang lain makan dengan lauk yang enak-enak. Tapi saat ini pengalaman makan itu jadi kekayaan saya, jadi kekuatan saya. Kamu bisa bawa makan hanya kayak gitu, saya bisa dan pernah melakukannya. Itu yang disebut penderitaan jadi kekayaan. Kalau kalian orang hebat, misalnya kayak tadi urusan pasangan hidup, wah saya itu Pak, siapa saja yang saya mau pasti tidak nolak kalau sama saya. Oh kalau kayak gitu kamu miskin, pengalamanmu hanya pengalaman diterima. Kalau saya lebih kaya, pengalaman saya tidak hanya pengalaman diterima, sebelum diterima itu saya ngalami ditolak lagi, saya lebih kaya. Itu yang disebut penderitaan sebagai kekayaan. Orang yang bisa memposisikan penderitaan sebagai kekayaan, dia akan kuat dan mudah bahagia. Kemudian ada lagi begini. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu sendiri akan menambah lagi kerut pekerjaan. Jadi ada kesulitan apapun, jangan terlalu diambil hati, jangan baper. Yang membuat muka kita berkerut, karena kerutan di muka itu jangan dikira menyelesaikan masalah, nambah masalah. Tambah stres kita, tambah depresi. Jadi iya wajar manusia itu ada masalah. Siapa sih orangnya yang tidak ada masalah? Kadang-kadang kita kecewa, kadang-kadang yang kita inginkan tidak terwujud. Tidak apa-apa, sunnatullahnya orang hidup memang begitu. Dan itu tidak hanya kita, semua orang. Dan lebih banyak orang yang penderitaannya tidak seberat kita. Jadikan itu kekayaan. Jangan suka mendramatisasi masalah. Itu yang disebut nambah kerut tadi loh. Walah masalah sepele kayak gitu aja, kayak mau kiamat aja kan gitu. Wong sekedar sandal putus saja misalnya, waduh sandalku kok putus ini, wah ini nanti kalau jalan gimana, kalau lewat aspal nanti kakiku hitam nih, wah kalau kakiku hitam ya panjang kayak kenapa, ya biasa saja. Suka mendramatisir. Jadi daya tahan terhadap penderitaan bisa jadi salah satu kunci kebahagiaan. Lanjut, ini munajat terakhir dari dulu pernah kita pakai di Lembaga Budi, kitabnya Hamka yang dulu kita kaji. Ini kalimat ini dulu juga pernah kita pakai. Inilah kuncinya kebahagiaan. Kita baca ya untuk menutup sesi malam hari ini di sela-sela taburan batuk. Jadi kata Hamka begini, di dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba menjaga jarak dari Tuhan. Mari kita sedekat mungkin dengan Dia. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin adalah Dia. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tapi bersyukurlah. Dan jika angin ribut mengguncang bahtera sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Imbangan pelajaran hidup adalah antara syukur dan sabar. Perhitungan laba dan rugi bukanlah di tengah pelayaran, tetapi di tempat
perhentian terakhir. Jadi ada dua modal kita untuk hidup menuju kebahagiaan. Jangan lupa syukur dan sabar. Hidup kita hanya ada dua variabel, senang dan sedih, gagal dan sukses. Menghadapi senang dan sukses, kita punya syukur. Menghadapi sedih dan gagal, kita punya sabar. Kalau kita sudah punya dua ini, insya Allah kita lebih mudah bahagia. Allahumma tim lana bi husnil khotimah.